Sultan Taha lahir di Istana Tanah Pilih, Kampung Gedang, Kerajaan Jambi, sekitar tahun 1816. Nama kecil yang diberikan kepadanya adalah Raden Taha Jayadiningrat. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Fakhruddin. Sultan Taha termasuk keturunan ke-17 dari Ahmad Salim atau Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Pinang Masa. Masa muda Sultan Taha dihabiskan dengan menimba ilmu ke berbagai tempat, mulai dari Jambi hingga Aceh. Di Aceh, Sultan menimba ilmu agama Islam selama 2 tahun. Selain itu, dia juga mendapat pelajaran tentang kebangsaan. Pelajaran agama dan kebangsaan yang diperoleh dari Aceh itu yang kemudian menginspirasi Sultan Taha untuk melakukan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sultan Taha dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas, tangkas, pandai bergaul, dan rendah hati. Dia juga seorang diplomat ulung sejak masa muda, tepatnya saat berusia 21 tahun. Sultan Taha mendapatkan tugas untuk memperkuat hubungan dagang Kesultanan Jambi dengan Malaysia, Singapura, dan petani. Perjalanan tugas ini rupanya membangkitkan kesadaran Sultan Taha tentang kondisi rakyatnya di Jambi yang tertindas oleh Belanda. Sultan Taha bertekad akan perbaiki taraf hidup rakyatnya, di samping juga menghilangkan masalah utama rakyat Jambi, yaitu keberadaan Belanda. Pada tahun 1841, Sultan Taha diangkat sebagai Pangeran Ratu atau Perdana Menteri, menyusul meninggalnya sang ayah dan naik tahtanya sang paman. Sultan Taha untuk memulai misinya yaitu membantu rakyat agar mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dan memberantas buta huruf di kalangan rakyat. Pada tahun 1855, Sultan Taha akhirnya naik tahta sebagai Raja Kesultanan Jambi. Sultan Taha lantas memimpin perlawanan rakyat Jambi dalam sebuah pertempuran sengit di Muara Kumpeh pada tahun 1858. Sejak saat itu, perjuangan Sultan Taha dalam mengusir Belanda terus berlanjut hingga tahun 1904. Dalam menjalankan misinya ini, Sultan Taha mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Sultan bahkan bersumpah di hadapan rakyat, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Setih Setia. Perlawanan yang dilancarkan Sultan Taha sangat merepotkan Belanda, yang kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari titik lemah Sultan Taha. Penyelidikan yang dilakukan salah satunya adalah dengan mengungkap tempat persembunyian Sultan Taha. Upaya itu membuahkan hasil. Belanda akhirnya mengetahui tempat Sultan Taha bersembunyi, yaitu di Sungai Aro. Belanda pun melancarkan serangan mendadak ke tempat persembunyiannya tersebut. Pasukan yang terkejut berusaha menyelamatkan diri ke hilir Sungai Aro. Namun, Sultan Taha sudah tidak bersama pasukan saat menyelamatkan diri. Rupanya Sultan Taha gugur dalam serangan mendadak tersebut. Sultan Taha dinyatakan gugur di Desa Betung, Bedara pada tanggal 26 April 1904. Lokasi gugurnya Sultan Taha itu kini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tebu Ilir, Kabupaten Tebu, Jambi.
Kemudian pada tanggal 10 November 2020, Raden Matahir dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.